Raihan. Baru lihat ini kah? Halo? Raihan? Tapi iya dok, baru dok. Tidak ada di enggak ada ya. Oke. Ini kan hari ini kita akan bicara sedikit mengenai etika ya. Etika mahasiswa. Jadi kalau kita bicara etika itu sebenarnya banyak hal yang perlu kita bicarakan. Kalau pada kesempatan ini bahan ini sebenarnya sudah saya berikan ke fakultas itu untuk diberikan kepada mahasiswa. Apa itu etika dan moral dan profesionalisme. Kemudian etika sebagai filsafat terapan dan jenis-jenis etika. Itu kita akan bicarakan pada kesempatan kali ini. Ini saudara lihat mengenai etika. Etika itu berasal dari kata ethos, bahasa Yunani. Artinya yang baik atau yang layak. Jadi kalau ada orang yang beretika itu berarti orang yang baik, ya, baik tingkah lakunya. Kalau diberi makna tunggal, etika itu adalah sama dengan karakter atau watak atau kesusilaan, akhlak. Kalau bahasa agama bilang akhlak. Jadi kalau ada orang etikanya bagus, itu orang agama bilang akhlaknya bagus atau sikapnya baik. Dan etika itu dalam makna jamaknya disebut sebagai adat kebiasaan. Adat kebiasaan. Ini berhubungan dengan etika. Adik-adik mahasiswa kedokteran yang saya banggakan ini semua, adik-adik ini adalah calon pemimpin masa depan, calon dokter-dokter Indonesia ke depan. Karena Anda adalah calon, maka adik-adik harus mempunyai etikanya yang baik, yang mumpuni, harus mumpuni etikanya. Ya, dari informasi yang masuk, adik-adik semua ya, mudah-mudahan bisa ikut nimbrung ini mendengar. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan. Itu dari informasi yang masuk dari para senior, terus terang itu dia mengatakan begini. Dia bilang, ini mahasiswa kedokteran sekarang, yang ada sekarang, etikanya kurang bagus. Ya, dia bilang begitu. Ini mahasiswa sekarang etikanya kurang bagus. Kenapa? Mungkin saudara tanya, masa saya mahasiswa tidak, etikaku bagus. Kenapa dia bilang begitu? Salah satu faktor yang saya dengar itu adalah itu kalau mereka pergi ke kampus Unhas kedokteran, kemudian dia jalan di koridor, menemukan mahasiswa, itu mahasiswa dalam rombongan mahasiswa itu 3-4 orang berjalan di koridor, itu menguasai semua koridor. Jalan yang ada itu semua di situ dipakai. Mereka berempat, berlima, atau berenamkah jalan itu. Akhirnya sang dosen yang tadi menuju arah yang berlawanan dengan mahasiswanya, itu dia bilang, sepertinya kita ditabrak saja sama mahasiswa. Sama sekali tidak ada. Walaupun menurut mereka itu kita tidak ditahu adalah seorang dosen, tidak apa-apalah. Tapi sebagai manusia hormati itu bahwa dia lebih tua misalnya, bahwa dia juga butuh menggunakan jalan yang ada di fakultas itu. Dan saya termasuk yang memperhatikan itu, adik-adik. Beberapa hari lalu saya tetap ke fakultas juga, saya perhatikan seperti itu. Kecenderungannya seperti itu mahasiswa, apalagi sudah pakai baju prakteknya, itu 5-6 orang berjejer itu tidak mau minggir dia.
terpaksa kita minggir saja, beri kesempatan. Mari silakan gunakan ini jalan yang Anda bayar tiap semester itu. Mungkin begitu anggapan. Ya, jadi itu kira-kira masukan-masukan yang ada yang diberikan oleh senior. Mungkin ada nanti yang ingin memberikan tanggapan, boleh ya, Dek ya. Saya senang kalau adik-adik nanti memberikan tanggapan berhubungan dengan ini. Silakan, tidak apa-apa. Ini kita mau memperbaiki yang kurang bagus, yang sudah bagus supaya lebih bagus lagi. Supaya dokter Indonesia itu, nah ini dalam filsafat terapan itu ada istilahnya sistem nilai. Sistem nilai ini sama dengan nilai dan norma-norma moral yang mengatur tingkah laku manusia. Dan ada kode etika yang kalau kedokteran itu kita kenal sebagai kode etika kedokteran Indonesia. Dan ada juga yang disebut dengan filsafat moral yang berhubungan dengan ilmu yang baik atau buruk dalam moral, hubungannya dengan filsafat moral. Jadi kalau kita bicara etika, ini kita bicara baik, bicara yang baik atau yang buruk. Tapi kita menginginkan adik-adik mahasiswa itu punya etika yang mumpuni ke depan. Kalau kita perhatikan etika dan hukum itu ada disebut norma-norma seperti yang tadi. Ada nilai-nilai, ada pola tingkah laku dalam memberi pelayanan dan jasa pada masyarakat. Ini itu ada hubungannya dengan etika dan hukum. Norma etik kedokteran ini yang dipelopori oleh Hippocrates. Kita lihat. Norma etik kedokteran itu menggariskan kelakuan orang yang mengobati terhadap orang yang diobati. Norma tertua dalam sumpah dokter Hindu, yaitu jangan merugikan penderita yang sedang diobati. Kemudian 2500 sebelum Masehi, ini kita kenal ada sumpah Hippocrates, yaitu dikenal sebagai primum non nocere. Jangan menyakiti pasien, jangan menyakiti Anda punya pasien, karena itu berhubungan dengan sumpah dokter. Kita lihat juga yang lain di United Nations Declaration of Human Rights itu mengatakan bahwa semua manusia berhak untuk dihargai. Jadi adik-adik, kalau nanti berjalan di koridor, usahakan bagilah itu koridor atas orang yang datang dari arah yang berlawanan dengan adik-adik semua. Jangan semuanya itu 5-6 orang itu berpakaian praktek itu karena mungkin diburu oleh waktu sehingga semua jalanan dipakai untuk itu. Ya. Karena berhak untuk dihargai, dihormati sebagai manusia dan diberlakukan secara manusiawi sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan. Itu perlu adik-adik semua camkan. Dalam falsafah Republik Indonesia dicantumkan, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Adik-adik akan diingatkan terus untuk menjalankan tugas-tugas kemanusiaan ini dengan adil dan beradab. Kita lihat di etika kedokteran itu dikatakan salah satu etika tertua itu adalah etika kedokteran. Seperti tadi 2500 sebelum Masehi, Hippocrates sudah mencanamkan primum non nocere, jangan mencederai
pasien atau orang lain. Ya, prinsip-prinsip moral ini kita harus jalankan dan asas-asas akhlak yang harus diterapkan pada pasien-pasien Anda, pada teman sejawat Anda, pada masyarakat pada umumnya. Karena etika ini berbicara mengenai benar dan salah. Jenis-jenis etika secara umum kita lihat. Ada etika umum, ada etika khusus. Etika umum dianalogikan dengan ilmu pengetahuan yang membahas pengetahuan umum dan teori. Nah, ini kita lihat secara umum itu adalah penerapan etika secara umum. Kalau yang khusus, penerapan prinsip moral dasar secara khusus. Jadi kita lihat dia secara khusus. Secara khusus ini terbagi atas individual. Ada yang individual, sikap terhadap diri sendiri, dan ada yang sosial, perilaku sebagai umat manusia. Ini yang perlu saudara lihat. Yang berikut, ada sifat dasar dari dokter, seorang dokter. 6 sifat dokter dari dokter. Yang pertama, dokter itu harus mempunyai sifat ketuhanan. Ya, saudara-saudara harus mempercayai adanya Tuhan. Di Indonesia ini kita diusahakan untuk percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, saudara bisa membaca atau dalam Pancasila itu, saudara membaca pada ayat yang pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi terus diberi ingatkan untuk mengakui adanya Tuhan. Yang kedua, dalam bekerja, Anda bekerja sebagai mahasiswa, itu harus punya kemurnian niat. Niatnya murni, bukan karena menginginkan sesuatu. Kalau adik-adik pernah membaca buku, membaca jurnal kesehatan, itu mungkin adik-adik itu akan mendapatkan jurnal yang isinya seperti ini. Bahwa itu mahasiswa kedokteran sekarang itu sosialnya kurang, nilai sosialnya kurang. Jadi kalau adik-adik mahasiswa boleh tersinggung ini dan boleh nanti memberikan masukan-masukan, komentar setelah saya persilahkan untuk ngomong. Bahkan kalau Anda saudara yang mau melakukan interupsi, ada yang mau melakukan mengangkat tangan, raise hand, itu saya persilahkan untuk memberikan masukan. Ya, karena ini memang perlu untuk kita bicarakan bersama untuk kemurnian niat kita agar terus terlatih. Ada pakar yang mengatakan bahwa dokter-dokter sekarang itu nilai sosialnya sudah kurang sekali nilai sosialnya. Kenapa dianggap bahwa nilai sosialnya dokter kurang? Menurut dia, menurut anggapannya, karena sebagai berikut. Itu dokter-dokter sekarang umumnya hidupnya di kota. Dia lahir di kota. Kalau di Makassar, lahir di Makassar. Ya, lahir di Makassar, sekolah taman kanak-kanak di Makassar,
SD di Makassar, SMP, SMA di Makassar, lalu kedokteran di Makassar. Jadi dokter di Makassar. Apa efeknya kalau dia mulai dari awal tinggal di kota? Efeknya itu menurut penulis ini adalah bahwa sikap yang dialami oleh mahasiswa itu adalah mengikuti norma-norma yang ada di kota. Apa yang merupakan ciri-ciri dari kehidupan di kota yang dia lihat? Ialah orang-orang yang hidup di kota, mulai dari kecil dia tahu bahwa kalau kita di kota, ternyata kalau kita pergi ke mal-mal itu akan pergi ke toilet itu harus membayar, harus dibayar. Di mana-mana harus dengan materi. Sehingga pada waktu dia besar, ini dibawa. Pola itu dibawa, diingat. Sampai di mahasiswa, mungkin pada waktu masuk fakultas kedokteran, dia juga mengeluarkan materi yang tidak sedikit. Dia ingat, waktu kecil setiap sesuatu akan dilakukan, materi harus dikeluarkan. Sampai dia di perguruan tinggi masuk kedokteran, dia juga harus mengeluarkan materi yang banyak. Dan setelah tamat, dia ingin mengganti materi yang dikeluarkan itu. Pada adik-adik semua yang hadir pada hari ini, saya pesankan untuk memurnikan niat adik-adik semua. Dan kepada saya juga, untuk terus memurnikan niat ini. Agar tidak terpanggil bahwa adik-adik masuk di kedokteran itu adalah untuk mencapai materi yang baik. Yang berikut, yang ketiga itu adalah keluhuran budi. Keluhuran budi ini adik-adik harus perhatikan juga. Raihan ini adalah ketua kelasnya ya, untuk 200 sekian. Raihan adalah calon pemimpin dokter ke depan. Ya, kalau adik-adik ini terus-terus bisa mengembangkan diri, mulai dari saat ini, perbaiki Anda punya sifat-sifat ketuhanan ini. Kemurnian niatnya harus diperbaiki. Jangan karena ingin membayar pengeluaran yang dikeluarkan setelah masuk di kedokteran, itu harus dibayar nanti. Dan yang membayarnya, celakanya, adalah yang diminta kepada pasien-pasiennya. Itu tidak elok dokter seperti itu. Yang itu keluhuran budi. Budi pekerti itu harus baik. Ini ada Raihan, saya lihat di layar, ada Raymond, ada Imam Adrian, ada Naurah Atia, ada Rizky, semua ada di situ. Mendengarkan ini apa yang saya sebutkan. Saya harap ini harus adik-adik perhatikan ke depan. Ada yang keempat itu rendah hati. Anda melihat pasien-pasien Anda yang tidak punya apa-apa, berasal dari daerah, itu jangan dipandang bahwa karena dia orang tidak berpunya, lalu Anda tidak memandang sebagai bagian dari manusia. Saudara harus memperhatikan itu. Harus rendah hati. Dokter-dokter harus rendah hati. Yang berikut, dalam bekerja adik-adik itu harus bersungguh-sungguh bekerja. Kalau hari ini, beberapa hari yang lalu saya ikut menyaksikan bagaimana mahasiswa kedokteran yang mengambil mata kuliah gastro ini menjalankan CSL di kampus. Di situ juga saya memperhatikan bahwa mungkin ada benarnya laporan senior bahwa kalau Anda tidak dikenal berjalan di koridor di kampus, Anda boleh dilabrak oleh mahasiswa yang berpakaian praktek berjalan di koridor itu. Dan ini tugas kita, tugas kami adalah mengingatkan pada adik-adik, the next generation,
of Doctor Indonesia. Ada Arzia Farel, saya lihat di layar. Ada Nur Arifah Razak, ada Aulia Latifa, ada Asti dan seterusnya, Fadli Lee. Adik-adik semua ini adalah the next generation dokter. Harus sekarang diingatkan. Dan saudara juga harus lihat ini integritas ilmiah dan sosial. Harus ilmiahnya bagus, sosialnya bagus. Andi Adelina, Andi Adira, ada Cheryl, ada Mai Cynthia. Anda harus terus mempunyai integritas ilmiah dan sosial yang baik ke depan. Dan itu harus dilatih mulai sekarang. Ya, oke. Ciri-ciri profesi Anda akan memasuki profesi kedokteran Indonesia, yaitu mengikuti pendidikan sesuai standar nasional. Karena itu, adik-adik diberikan mata kuliah yang sesuai standar pendidikan dokter Indonesia. Pekerjaannya berlandaskan etika profesi. Jadi ada etik profesi, ya, Faiza, ada Arya, ada M. Nur Fikri, ada Siti Amalia, ada Andi Atira. Itu Anda harus bekerja berlandaskan etika profesi. Dan saudara perhatikan, mengutamakan kemanusiaan dari keuntungan pribadi. Anda membayar di kedokteran itu banyak biayanya. Nanti masuk di koas juga banyak biayanya. Anda hitung semua dan Anda ingin balik meminta kepada pasien Anda. Itu tidak seperti itu. Mengutamakan kepentingan kemanusiaan daripada keuntungan pribadi. Dan yang berikut, harus ada legalnya. Harus ada izin. Adik-adik, kenapa harus mengikuti standar pendidikan? Supaya nanti di akhir pendidikan, adik-adik bisa mendapatkan izin untuk melakukan praktek. Ya, ada Shauki ini, ada saya lihat ada Winnie, ada Vincent, ada Michael, ada Hari Yuda. Ini Anda harus mengutamakan kemanusiaan. Saya ingatkan, Anda jadi saksi bahwa saya sudah ingatkan Anda untuk terus mengutamakan kemanusiaan. Saudara tahu, dalam masa-masa seperti ini, di masa COVID-19, tidak ada kerja kecuali kerja solidaritas. Dan tidak ada kerja untung dalam masa-masa seperti ini, kecuali kerja karena kemanusiaan. Saudara mungkin bisa tahu A. Hari Yuda, mungkin saudara tahu A. Faramita, ada Rif'a, ada Nurul, ada Izza, ada Nur Hasana, tahu bahwa saat ini semasa pandemi COVID-19 itu ada 171 dokter Indonesia meninggal karena mereka mengutamakan kemanusiaan dari keuntungan pribadinya. Suatu kerja yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh dokter-dokter Indonesia. 171, mungkin sudah lebih sekarang, yang telah mengorbankan jiwanya untuk kemanusiaan kepada pasien-pasiennya. Nah, adik-adik semua, dalam proses-proses seperti ini, itu Anda harus belajar sepanjang hayat. Bukan hanya di gastro, yang seperti sekarang ini ada Afaiza, ada Gadis, ada Bill Herbert, ada Jiven, ada Evi. Bukan hanya setelah Anda berada di gastro saat ini, Anda harus belajar, tetapi jauh sebelum nanti dari gastro, keluar di gastro, lulus di gastro, di tempat lain, Anda harus belajar sepanjang hidup. Ya, dan ciri-ciri Anda nanti masuk dalam profesi itu terorganisir.
Anda terorganisir. Termasuk jangan lupa kalau Anda masuk di profesi itu ada juga bayarannya lagi. Jadi kalau Anda ingat mulai dari kecil Anda membayar, SMP, SD, masuk kedokteran, masuk kosap membayar, sampai masuk organisasi ada lagi bayarannya. Tapi ingat, Anda harus murnikan niat Anda bahwa Anda bekerja bukan untuk mengganti semua ongkos-ongkos yang saudara keluarkan itu. Dan kita lihat untuk etika dan hukum, apa perbedaannya? Kalau etika, alat untuk dan hukum itu adalah alat untuk mengatur ketertiban masyarakat. Kita lihat ini objeknya adalah tingkah laku manusia. Jadi manusia yang paling fokus terutama terhadap pekerjaan dokter. Dan ada Anda punya hak, tapi ada juga Anda punya kewajiban seperti yang tadi. Dan menggugah kesadaran untuk bersikap manusiawi. Selalu harus bersikap manusiawi. Sumber hasil pemikiran para pakar dan pengalaman para senior itu dituangkan dalam etika dan hukum yang berlaku di masyarakat kita di Indonesia. Ini etika dan hukum, saudara lihat opsi etika itu berlaku untuk profesi. Kalau hukum berlaku untuk umum. Kalau etika itu dibuat oleh anggota, kalau hukum dibuat oleh pemerintah. Kalau etika itu tertulisnya tidak lengkap, kalau hukum harus lengkap, sampai sedetail-detailnya lengkap. Dan sanksi. Kalau ada orang mendapatkan sanksi etik, itu etikanya adalah diberi tuntunan. Tapi kalau hukum dituntut dia, sampai harus masuk ke dalam bui bertahun-tahun atau bahkan seumur hidup. Dan sebagai solusi, etika itu tidak selalu perlu ada bukti. Tapi kalau hukum harus ada bukti fisiknya dari yang bersangkutan. Untuk prinsip-prinsip etika, yang perlu diperhatikan ini prinsip etika. Adik-adik yang ini yang berada di sini di layar sekarang yang memperhatikan ini ada Mujahidin, ada Zahra, ada Gabriela Novlin, ada Natania, ada Intan Diah. Saudara jadi saksi bahwa prinsip-prinsip etika itu yang pertama adalah beneficent. Beneficent itu artinya semua hanya untuk pasien saudara. Ingat, untuk pasien saudara. Ada Sakhira, ada Andika, ada Dinda, ada Safira, ada Naufal. Itu menyesuaikan kondisi dengan ekonomi pasien. Kalau ada pasien Anda yang tidak bisa membayar, janganlah sampai harus membayar. Anda tidak akan miskin kalau satu Anda punya pasien tidak membayar, dan saudara tidak akan kaya kalau ada saudara satu yang membayar lebih pada saudara. Ini prinsip beneficent adalah memperkecil dampak buruk yang akan terjadi. Usahakan pasien-pasien Anda, kalaupun harus ada minimum terjadi, tapi usahakan paling minimal itu saudara bisa tangani dengan baik. Yang berikut kita kenal ada namanya non-malefficient. Non-malefficient ini dikenal mengutamakan kepentingan pasien. Maximilian Leon, Anda harus pentingkan Anda punya pasien. Mitora Dave, Araihan, Waode, Hijriana, Hijratun. Perhatikan kepentingan pasien Anda. Anda akan merasa berbuat baik kalau Anda terus-terus memperhatikan kepentingan pasien-pasien Anda ke depan. Yang berikutnya kita kenal juga
dengan prinsip-prinsip otonomi, mengutamakan hak pasien dokter, dan ini yang juga harus disampaikan kepada pasien Anda untuk berterus terang terhadap keadaan yang dialami oleh penderita Anda. Anda harus sampaikan, kalaupun terjadi penyakit yang sudah sangat akhir pada pasien, saudara harus sampaikan. Karena bagaimanapun juga dia bisa menjalani hidup-hidupnya ini pada sisa-sisa hidupnya yang akan datang. Oke ya, Mateo di sini, ada Rokia, ada Alamanda, ada Agustinus, ada William. Anda jadi saksi pada kasus prinsip-prinsip etika yang kita bicarakan hari ini. Dan non-malefisien tadi dijelaskan mengutamakan Anda punya kepentingan pasien Anda. Yang berikut ada prinsip justice. Mempertimbangkan status ekonomi pasien. Janganlah terlalu menarik yang mahal-mahal. Ya, keren ya. William, Agustinus, kalau Anda punya pasien tidak punya apa-apa, kasihan masyarakat. Melihat dampak buruk pasien dan keluarganya pada masa depan, pada masa mendatang, itu perhatikanlah itu pasien-pasien Anda, Satria, Megan, Rivaldo, Fadila, Andi, Dedi. Itu Anda punya pasien-pasien, diperhatikan ke depan. Oke, itu prinsip etik yang saudara sudah dengar, dan mudah-mudahan kita harap adik-adik semua bisa menjalankan dengan baik fungsi etika profesi. Nanti kalau Anda selesai, Anda akan menjadi seorang dokter, dan sebagai seorang dokter Anda harus masuk di dalam profesi kedokteran, di mana kita kenal ada etika profesi itu. Fungsinya, fungsi etika itu adalah memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Jadi memberikan pedoman untuk kita bahwa ada yang harus kita ikuti dalam menjalankan tugas-tugas ke depan. Ya, Sri, Sifadia, Sanjaya, Nurul, dan Arfilia. Itu Anda sudah dengarkan seperti itu. Yang berikut merupakan sarana kontrol bagi masyarakat atau profesi yang bersangkutan. Ya, Laurencia, jangan Anda sewenang-wenang. Itu Anda kontrol, ada kontrol. Etika itu ada kontrol untuk saudara. Muhammad Faisal tidak sewenang-wenang dalam bertugas. Muhammad Rasha, Amanda, Adrian, itu Hafsah. Ini Anda mempunyai kontrol sosial. Anda bisa dikontrol sehingga Anda punya kerja yang sesuai dengan yang telah digariskan oleh organisasi profesi Anda. Tidak berlaku bertindak seenaknya saja. Dan fungsi etika ini mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dan keanggotaan profesi. Ya, ini kode etik kedokteran profesi itu sebenarnya tidak boleh ikut campur yang luar. Kalau Anda ingat kasus yang sekarang lagi ramai dibicarakan itu adalah apa? Kasus apa? Adik-adik semua mungkin ada ikut juga. Ikut mendengar, menyimak keadaan di masyarakat saat ini. Apa yang sekarang banyak dibicarakan? Boleh ada komentar 1-2 orang? Ini fungsi kode etik profesi, mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Jangan dong ikut campur. Biarkanlah kami di sini yang menyelesaikan sendiri kasus kami, karena kami juga mampu untuk itu. Tanamkan itu adik-adik. Saya akui ini the next generation dokter Indonesia. Ada Amanda, ada Adrian, dan ada Muhammad, dan seterusnya ini. Ada Lois, Muhammad Aldi, Reski, ada Tiara, ada Alifa,
ada Nabila Putri. Anda punya kemampuan untuk ke depan menjalankan tugas-tugas profesi ini dengan sangat mumpuni. Harapan itu ada semua pada adik-adik semua yang sekarang ini mengambil mata kuliah gastro. Karena itu kita sampaikan etik kepada adik-adik semua untuk terus bisa memperlakukan itu. Bukan hanya terhadap pasien saudara, tetapi sesama saudara, sesama dokter atau calon dokter. Malpraktek ini yang kita sering juga dengar di masyarakat. Dokter itu menjalankan malpraktek. Malpraktek dokter melakukan tindakan yang bertentangan dengan etika kedokteran. Banyak dokter yang disinyalir melakukan malpraktek dokter karena melakukan tindakan yang bertentangan dengan etika kedokteran. Apa acuannya? Acuan kita ada Tiara, ada Alifa, ada Nabila, ada Nur Insani, ada Rifki. Itu acuan kita adalah prinsip etika, dan ada kodeki, kode etik kedokteran Indonesia. Michael ya, Michael, Andi Kaisar, ada Reynolds, ada Reski, dan ada Naufal. Ini acuan kita dalam menjalani proses-proses etika kedokteran. Karena itu jauh hari sebelum Anda praktek, prinsip ini sudah harus diperkenalkan kepada adik-adik. Dengan harapan ini bisa menjadi budaya, menjadi hal yang lumrah bagi adik-adik semua. Inilah sumpah dokter yang adik-adik akan jalankan nanti pada waktu Anda disumpah. Pada hari ini Elvira, ada Adelina, ada Hijra, ada Frisilia, ada Ahmad, Zani dinyatakan lulus sebagai dokter, maka Anda harus diambil sumpahnya. Andi, Wina, Hikmatul, Nurazza, Rabania, dan Farhan diambil sumpahnya bahwa demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan pri kemanusiaan, hanya untuk kemanusiaan. Jadi saudara lihat ini kemanusiaan. Perhatikan itu Firdayati, Salsalah, Salsabila, Fitri, Agil, Anugerah, Ragoza. Perhatikan itu lafal sumpah dokter yang pertama, kepentingan pri kemanusiaan, bukan pri keuangan atau peri yang lain. Yang kedua, saudara bisa baca, saya akan menjalankan tugas dengan cara terhormat dan bersusila sesuai dengan martabat pekerjaan saya sebagai dokter. Ya, Anissa, ingat itu. Dinda, Kenanjak, dan Ainul Utami, perhatikan baik-baik. Ini yang berikut. Yang ketiga, saya akan memelihara dengan sekuat tenaga martabat dan tradisi luhur profesi dokter. Profesi, salah satu profesi tertua di dunia adalah profesi dokter. Karena itu harus saudara jaga baik-baik, pelihara baik-baik, agar Anda, kita semua bisa menjalankan kode etik ini dengan lebih baik lagi ke depan. Yang berikut saudara perhatikan, yang keempat ya, Naura, Fidea, Haki, Trisna, Kenanjak. Saudara perhatikan itu. Yang berikutnya adalah saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena keprofesian saya. Jangan saudara umbar-umbar itu kondisi pasien yang saudara tahu. Anugerah, Agil,
Naura, Muhammad, jangan Ragoza, jangan Anda umbar itu kekurangan-kekurangan pasien saudara kepada orang-orang lain yang tidak berhak untuk mengetahui. Ya, ragu saya, yang berikut saya tidak akan menggunakan pengetahuan saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan pri kemanusiaan sekalipun diancam. Ini berat, tetapi harus dijalankan sebagai calon dokter, bahwa tidak akan menggunakan saudara punya pengetahuan untuk segala sesuatu yang bertentangan dengan pri kemanusiaan meskipun diancam. Itu ya. Yang berikut ini ada Farah Mita, ada Risnawan, ada Reski, ada Gladys, ada Andi Dedi Fauzi. Saya akan menghormati setiap hidup insani mulai saat pembuahan. Mulai saat pembuahan itu saudara harus memperhatikan kehidupan insaninya. Mulai saat pembuahan. Apalagi kalau sudah terjadi disebut sebagai manusia. Anda harus terus memperhatikan itu. Yang berikut 7. Saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan pasien dengan memperhatikan kepentingan masyarakat. Berikut, saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya saya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, gender, politik, kedudukan, sosial, jenis penyakit dalam menunaikan kewajiban terhadap pasien. Ini adik-adik semua harus mengingat baik-baik, sungguh-sungguh supaya tidak terpengaruh oleh kepentingan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, gender, politik, kedudukan sosial. Ya, saudara harus perhatikan ini. Jihan, Nurul, Zaki, Rante Kada, Salsabila, Alfrayu, itu adik-adik harus memperhatikan itu. Rizka Amalia Ahmad, Zub Maria, Andi Nur Aziza, ini harus adik-adik perhatikan. Tidak boleh mempengaruhi terhadap kepentingan-kepentingan itu. Yang berikut, saya akan memberi kepada guru-guru saya penghormatan dan pernyataan terima kasih yang selayaknya. Selayaknya Anda beri kepada guru-guru Anda. Guru-guru Anda tidak minta lebih. Hanya Anda berikan penghormatan yang layak kepada mereka. Yang ke-11, saya akan mentaati dan mengamalkan kode etik kedokteran. Nanti saudara mengucapkan ini, saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya. Itu Anda punya kode etik yang saudara harus perhatikan nanti dalam menjalankan tugas sebagai seorang dokter. Ya, Arifah ya, Nur Laila, ada Mayesti, itu Anda harus camkan, ada Richard yang jadi saksi nanti ke depan dalam mempertaruhkan diri saya. Anda mempertaruhkan diri saya setelah Anda ini. Tentang masa depan etika kedokteran. Bagaimana masa depan etika kedokteran ini? Saudara perhatikan Irene, Rufsalifah, Mayesti, Ramdhani, bahwa adik-adik semua nanti siapapun juga yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu di sini, tetapi Anda harus camkan bahwa perubahan apapun yang terjadi ke depan, meskipun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi begitu pesat, faktor ekonomi yang begitu meningkat, sosial politik yang begitu berlangsung di masyarakat, dan lingkungan
yang begitu berubah. Tetapi saudara camkan baik-baik, selama itu akan terus ada orang yang sakit yang perlu saudara obati, yang perlu kita obati. Jadi apapun yang terjadi di dunia pasti dan akan pasti masih akan terus ada orang yang sakit yang butuh bantuan dari adik-adik kedokteran. Jadi etika kedokteran tergantung pada metode pengobatan yang kita lakukan. Masa depan tidak dapat diduga, tidak ada yang tahu. Tetapi etika kedokteran terus harus bisa terbuka dan fleksibel mengikuti masa depan yang ada. Dan karena itu prinsip-prinsip etika harus terus dilakukan dan dijalankan. Ya, ada Tasha, ada Fadal, ada Richard, ada Stephen. Saudara ingat itu, etika kedokteran harus saudara camkan terus ke depan. Ini adalah prinsip dasar kehidupan yang dijalani oleh manusia. Saya ambilkan PowerPoint ini dengan satu hal yang menempatkannya dalam prinsip kehidupan seorang manusia itu. Yang pertama ini adalah etika. Etika, prinsip dasar dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini kami sampaikan hari ini di hadapan adik-adik peserta mata kuliah gastro. Mudah-mudahan bisa dijadikan ingatan dan kalau perlu bisa diterapkan nantinya dalam kehidupan sehari-hari saat menjalani kepanitiaan dan profesi dokter Indonesia. Tidak kalah penting, Anda harus jujur dan integritas. Seorang dokter butuh calon-calon dokter yang jujur dengan integritas yang tinggi. Butuh dokter yang bertanggung jawab. Butuh mereka-mereka yang hormat pada aturan dan hukum pada masyarakat. Bukan yang tidak taat hukum. Hormat pada hak orang lain atau warga lain. Cinta pada pekerjaan. Dan ingat, berusaha keras untuk menabung. Tapi maaf, adik-adik semua belum bisa melakukan berusaha keras untuk menabung. Karena adik-adik ini saya tahu sebagian besar hanya menerima hal dari luar untuk ditabung. Ya, bukan saudara menghasilkan, hanya Anda menerima. Jadi ini yang ketujuh ini Anda singkirkan dulu ke nomor-nomor akhir. Yang berikutnya adalah bekerja dengan serius. Bekerja dengan serius, mau kerja keras, dan usahakan tepat waktu. Saya usahakan kuliah, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa, oleh residen-residen, oleh koas-koas, oleh trainee-trainee, oleh rapat-rapat yang dilakukan untuk selalu melakukannya dengan tepat waktu. Kita tanamkan dalam hati bahwa insya Allah kegiatan itu akan kita jalankan sesuai dengan waktu-waktu yang diberikan. Ini sebagai bahan ingatan kepada adik-adik semua, wahai seluruh peserta yang hari ini hadir, 244 di layar. Saya ingin sampaikan kepada adik-adik semua bahwa saya ingin sampaikan kepada adik-adik semua ini saya ingin sampaikan adik-adik ya. Pada mudah-mudahan adik-adik semua bangun dan saya sampaikan ungkapan ini
yang saya kutip ya, yang artinya seperti begini, maknanya kira-kira. Dan sebaik-baik manusia, kita ini adalah manusia, saudara-saudara, adik-adik semua, kita adalah manusia. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat pada orang lain. Kalau adik-adik, meskipun mahasiswa, baru mahasiswa, tapi terus memberi manfaat pada orang lain, Anda adalah orang yang terbaik yang telah diciptakan oleh Yang Maha Kuasa di dunia ini. Dan kalaupun tidak dapat memberi manfaat, kalau Anda susah untuk memberikan manfaat, berusahalah untuk tidak mengganggu atau merusak orang lain. Dan kalau perlu diam saja kalau Anda tidak tahu. Oke, ini kuliah etika dari saya. Mungkin ada yang ingin komentar, silahkan. Ada yang mau tanya, silahkan. Halo?